Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Halo, saudara-saudari terkasih. Pernahkah Anda membaca kisah Yesus mengusir roh jahat di daerah orang Gerasa? Kisah ini, yang tercatat dalam Markus pasal 5, jauh lebih dari sekadar cerita pengusiran setan. Ini adalah pengungkapan yang mendalam tentang kuasa Tuhan Yesus dan misinya di dunia ini. Injil Markus, yang menekankan tindakan dan pekerjaan Kristus sebagai hamba Allah, memberikan detail yang sangat kaya dalam catatan ini, bahkan lebih rinci daripada Injil Matius. Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini dalam pelayanannya. Mari kita selami lebih dalam. Ayat pertama dan kedua berkata, "Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia." Perhatikan latarnya, pekuburan. Dalam Alkitab, pekuburan adalah simbol maut, tempat yang terpisah dari hadirat Allah. Ini menggambarkan kondisi rohani orang yang dirasuk setan tersebut, terpenjara dalam kegelapan, dan terputus dari sumber kehidupan. Orang ini begitu dikuasai oleh roh jahat, sehingga ia berbicara seolah-olah dirinya adalah roh itu sendiri. Dalam ayat 7, ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Ini bukan suara asli orang itu, melainkan suara roh jahat yang mendudukinya, yang mengenali otoritas ilahi Yesus. Kehadiran Yesus di Gerasa segera menyingkapkan dua masalah besar di wilayah itu. Pertama, adanya seorang pria yang hidupnya dihancurkan oleh legion roh jahat. Kedua, mata pencarian utama penduduk di sana adalah beternak babi, sebuah usaha yang dianggap najis menurut hukum Yahudi. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas roh jahat dan industri yang najis. Ketika Tuhan Yesus tiba, Dia datang sebagai hamba penyelamat untuk membereskan kedua masalah ini. Secara bersamaan, Ia datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan setan dan membersihkan lingkungan dari pengaruh yang najis. Para murid mungkin tidak mengerti mengapa Yesus bersikeras menyeberangi danau, bahkan di tengah badai yang dahsyat. Mereka tidak tahu ada misi penyelamatan besar yang menanti di seberang. Tapi Yesus tahu, Ia tahu ada jiwa yang perlu diselamatkan dan sebuah wilayah yang perlu dibersihkan. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang Tuhan membawa kita melewati badai untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Ia melihat kebutuhan yang tidak kita lihat. Dalam hikmat-Nya yang luar biasa, Yesus tidak hanya mengusir setan. Ia mengizinkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi. Markus 5 ayat 13 mencatat. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan merasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mengapa ini terjadi? Ini adalah demonstrasi visual yang kuat. Pertama, ini menunjukkan nilai satu jiwa manusia jauh lebih berharga daripada 2000 babi. Yesus rela mengorbankan keuntungan ekonomi yang besar untuk memulihkan satu orang. Kedua, ini secara efektif membersihkan wilayah itu dari usaha yang najis. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk terlibat dalam pekerjaan yang memuliakan Tuhan, seperti beternak domba yang bisa menjadi kurban persembahan. Namun, orang-orang Gerasa malah memilih usaha yang najis. Ini adalah cerminan kondisi rohani mereka. Prinsip ini masih berlaku hingga hari ini. Banyak orang di dunia ini terikat pada pekerjaan, industri, atau bahkan hiburan yang najis dan berdosa karena mereka berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Mereka membutuhkan Yesus untuk datang, mengusir pengaruh jahat itu, dan membersihkan hidup mereka. Mereka perlu dibebaskan agar bisa masuk ke dalam kerajaan alam. Tindakan Yesus di Gerasa adalah bagian dari misinya yang lebih besar, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, pengusiran setan adalah salah satu cara utama Ia melepaskan orang-orang dari cengkeraman iblis dan memindahkan mereka dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang putranya. Injil Markus mencatat setidaknya 5 kasus spesifik pengusiran setan. Dan kisah di Gerasa ini adalah salah satu yang paling dramatis. Ini menunjukkan kuasanya yang mutlak atas dunia roh. Saat orang-orang kota melihat apa yang terjadi, reaksi mereka sangat mengejutkan. Alih-alih bersukacita karena sesama mereka telah dipulihkan, mereka malah ketakutan dan meminta Yesus untuk pergi dari daerah mereka. Mereka lebih menghargai babi-babi dan ekonomi mereka daripada pemulihan seorang manusia.
mereka takut pada kuasa yang tidak mereka pahami. Ini adalah pengingat yang menyedihkan bahwa seringkali dunia menolak terang karena lebih mencintai kegelapan dan keuntungan duniawi. Mereka tidak melihat bahwa kehadiran Yesus adalah tawaran keselamatan dan pembebasan. Namun, lihatlah pria yang telah disembuhkan itu. Hidupnya berubah total. Dari seorang yang liar dan terisolasi, ia menjadi tenang, berpakaian, dan waras, duduk di kaki Yesus. Ia ingin mengikuti Yesus, tetapi Yesus memberinya tugas yang berbeda. Ia berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu." Pria ini menjadi misionaris pertama di Dekapolis, sebuah wilayah dengan 10 kota. Kisahnya menjadi kesaksian hidup tentang kuasa dan belas kasihan Yesus. Ia yang tadinya menjadi sumber ketakutan, kini menjadi sumber harapan dan kabar baik. Apa pelajaran bagi kita hari ini? Pertama, jangan pernah meremehkan kuasa Yesus untuk mengubah hidup yang paling hancur, sekalipun tidak ada kasus yang terlalu sulit baginya. Kedua, kita harus memeriksa hidup kita sendiri, adakah babi-babi atau usaha-usaha najis yang kita pegang erat, yang menghalangi kita untuk sepenuhnya menerima karya Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, seperti pria yang disembuhkan itu, setelah kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Ceritakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Kesaksian pribadimu memiliki kuasa untuk menyentuh orang lain. Kisah di Gerasa ini adalah gambaran indah dari Injil. Kita semua, dalam satu atau lain cara, pernah berada di pekuburan dosa, terikat oleh kuasa kegelapan. Tetapi Yesus datang menyeberangi danau untuk menjangkau kita. Ia membebaskan kita dan memberi kita kehidupan baru, tujuan baru. Ia membersihkan kita dari kenajisan dan menjadikan kita duta-dutanya. Marilah kita bersyukur atas karya penyelamatannya yang luar biasa dan hidup sebagai saksi-saksinya yang setia. Terima kasih sudah menyimak. Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini, agar semakin banyak orang yang mendengar kabar baik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.